Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali pada layanan bimbingan klasika untuk kelas 12 dengan tema atau materi layanan tentang bimbingan karir. Apa itu bimbingan karir? Nanti kita akan bahas bersama pada slide selanjutnya. Bagi siswa kelas 12, karir merupakan hal yang sangat penting untuk mulai dipikirkan karena pada kelas 12 lah akhir dari masa kalian di SMA. Jangan sampai nanti ketika sudah akan lulus baru memikirkan tentang karir. Konsep karir di sini adalah karir adalah pekerjaan atau profesi menurut Hornby tahun 1957. Karir merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status kepegawaian seseorang dalam suatu organisasi sesuai dengan jalur karir yang telah ditetapkan organisasi. Karir adalah semua pekerjaan atau jabatan yang dipegang selama masa kerja seseorang. Selanjutnya disebutkan juga oleh Mondi dan Nu tahun 1996 bahwa karir merupakan suatu arah umum yang dipilih oleh seseorang untuk mengejar keseluruhan kehidupan kerjanya. Karir mempunyai 3 pengertian yang berbeda. Yang pertama, karir sebagai suatu rangkaian promosi jabatan atau mutasi ke jabatan yang lebih tinggi dalam jenjang hierarki yang dialami oleh seorang tenaga kerja selama masa kerjanya. Pengertian yang kedua, karir merupakan suatu penunjuk pekerjaan yang memiliki gambaran atau pola pengembangan yang jelas dan sistematis. Pengertian karir yang ketiga, bahwa karir sebagai suatu sejarah kedudukan seseorang, suatu rangkaian pekerjaan atau posisi yang pernah dipegang seseorang selama masa kerjanya. Oleh karena itu, pengertian yang terakhir ini sangat luas dan umum, karena setiap orang pasti mempunyai sejarah pekerjaan yang berarti setiap orang pasti mempunyai karirnya. Selanjutnya tentang pengertian bimbingan karir. Menurut Winkel, tahun 2005 dalam bukunya halaman 114, bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. Selanjutnya, bimbingan karir juga dapat dipakai sebagai sarana pemenuhan kebutuhan perkembangan peserta didik yang harus dilihat sebagai bagian integral dari program pendidikan yang diintegrasikan dalam setiap pengalaman belajar bidang studi. Pengertian bimbingan karir yang lain menurut Miller dalam Rusdi Ahmad Syuhada, bimbingan didefinisikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu-individu dalam mencapai pemahaman dan pengarahan diri. Sedangkan karir diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan-pekerjaan, jabatan-jabatan, dan kedudukan yang mengarah pada dunia kerja. Menurut Dewa Ketut Soekardi, dapat disimpulkan konsep bimbingan karir adalah
suatu upaya bantuan terhadap peserta didik agar dapat mengenal dan memahami dirinya, mengenal dunia kerjanya, mengembangkan masa depan sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkannya, mampu menentukan dan mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab. Jadi selain bimbingan belajar, bimbingan sosial, bimbingan pribadi, kalian juga punya hak untuk mendapatkan bimbingan karir dari sekolah. Lebih lanjut, bimbingan karir adalah suatu proses bantuan, layanan informasi, dan pendekatan terhadap individu atau kelompok individu agar dapat mengenal dan memahami dirinya, mengenal dunia kerja untuk menentukan pilihan karir, mampu untuk mengambil keputusan karir, dan mengakui bahwa keputusan tersebut adalah yang paling tepat atau sesuai dengan keadaan dirinya, dihubungkan dengan persyaratan-persyaratan karir yang akan ditekuninya. Kemudian apa sih tujuan dari bimbingan karir itu? Tujuannya adalah membantu para siswa agar yang pertama dapat memahami diri dan memilih dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan potensi yang ada dalam dirinya mengenai kemampuan minat, bakat, sikap, dan cita-citanya. Yang kedua, menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya dan yang ada dalam masyarakat. Tujuan bimbingan karir yang selanjutnya yaitu mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi yang ada dalam dirinya. Yang keempat, mengetahui jenis-jenis pendidikan dan latihan yang diperlukan bagi suatu bidang pekerjaan tertentu. Tujuan bimbingan karir yang kelima adalah menemukan hambatan-hambatan yang mungkin timbul, yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan faktor dari lingkungan. Tujuan yang keenam, agar para siswa dapat merencanakan masa depannya, serta menemukan karir dan kehidupannya yang serasi atau sesuai. Kita juga harus tahu fungsi dari bimbingan karir. Fungsinya bimbingan karir adalah sebagai satu kesatuan proses bimbingan yang memiliki manfaat yang dapat dinikmati oleh kliennya dalam mengarahkan diri dan menciptakan kemandirian dalam memilih karir yang sesuai dengan kemampuan siswanya. Adapun manfaat dari bimbingan karir, yang pertama, untuk membantu sedini mungkin untuk memilih pendidikan atau pekerjaan sehingga dapat disesuaikan dengan diri Anda melalui pemahaman diri yang terarah. Manfaat yang kedua, dapat dihindari adanya salah pilih yang menimbulkan kesulitan secara moral, material maupun waktu. Yang ketiga, pilihan yang tepat menimbulkan kepuasan sehingga tercapai prestasi tinggi serta kemungkinan mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat Anda. Selanjutnya, karena mendapat pengarahan dalam perencanaan masa depan, Anda akan lebih mantap dan percaya diri dalam menghadapi masa depan. Kemudian, dalam pemilihan karir, ada dua faktor yang harus diperhatikan agar karir yang kelak kalian pilih dapat kalian jalani dengan sebaik-baiknya. Faktor yang pertama adalah faktor inherent, faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri kalian sendiri, meliputi kemampuan inteligensi atau kecerdasan, bakat dan minat, keterampilan, kepribadian, prestasi, hobi atau kegemaran, penggunaan waktu senggang, aspirasi dan pengetahuan sekolah, pengalaman kerja,
kemampuan dan keterbatasan fisik, dan sebagainya. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, faktor yang berasal dari lingkungan. Yang A, yang primer, meliputi jenis pekerjaan dan penghasilan orang tua, pendidikan orang tua, tempat tinggal, status sosial ekonomi orang tua, sikap dan tanggapan orang tua terhadap prestasi yang akan Anda capai, juga teman-teman Anda, pekerjaan yang didambakan dan dicita-citakan orang tua terhadap Anda, kedudukan dan peranan dalam keluarga. Sedangkan yang sekunder meliputi keadaan teman-teman sebaya, sifat dan sikap teman-teman sebaya, dan tujuan dan nilai-nilai dari kelompok teman sebaya. Berikut ini beberapa jenis karir atau pekerjaan yang ada di masyarakat yang tentunya sudah Anda kenal. Di bidang pendidikan, contohnya guru, dosen, kemudian di bidang kesehatan, ada dokter, perawat, mantri, bidan. Di bidang ekonomi dan jasa, ada pedagang, maklar, sopir, tukang pos. Di bidang keamanan, contohnya TNI, polisi, satpam. Di bidang pertanian, contohnya petani, peternak, nelayan, dan sebagainya. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan dan pertimbangan adalah apakah Anda cocok berkarir atau bekerja di bidang yang diminati tersebut. Hal ini yang harus benar-benar dipertimbangkan. Agar lebih jelas, perhatikan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, kemampuan inteligensi atau kecerdasan, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dengan kemampuan ini dapat diketahui diukur melalui tes IQ. Yang kedua adalah memperhatikan bakat, yaitu kemampuan khusus seseorang yang diperoleh sejak lahir. Kemampuan ini biasanya diturunkan dari orang tua. Kemampuan ini jika diberi kesempatan untuk berkembang melalui belajar, maka akan menjadi pencapaian yang nyata. Kemudian ada minat, yaitu ketertarikan atau hobi seseorang pada sesuatu yang digeluti atau disenangi dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah kepribadian atau personality, merupakan suatu sistem psiko atau jiwa dan fisik seseorang yang mempengaruhi tingkah laku. Kepribadian ini akan tercermin atau terlihat melalui tingkah laku sehari-hari. Baik anak-anakku, demikian pemaparan materi tentang bimbingan karir. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan. Dan yang paling penting adalah kalian sukses dalam berkarir selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.